Eka, Ekonomi Kerakyatan. Bersama Sri Nadi FM, bangkitkan ekonomi kerakyatan. Segala macam informasi dan berita tentang ekonomi kerakyatan terangkum rapi hanya di sini. Eka, Ekonomi Kerakyatan. 99,7 FM. Sembilan 99,7 Sri Nadi FM bersama Sri Nadi FM bangkitkan ekonomi kerakyatan. Kembali lagi bareng saya Sukma Junana Sri Nadi Siar ya, masih dalam program acara Beranda. Dan kali ini kita sudah masuk di segmen Eka, yaitu ekonomi kerakyatan. Seperti yang udah Sukma janjiin di awal ya. Di postingan kami tuh udah ada yang spesial nih, narasumbernya yang bakal menemani saya pagi ini pendengar Sri Nadi. Terutama nih buat kaum cowok yang mau tampilannya kece, yang mau tampilannya keren sih ya. Ya kan, pas banget tuh. Karena di zaman sekarang ya, fashion itu memang suatu hal yang utama banget ya pendengar Sri Nadi. Dan kali ini di tengah ruang dengar Anda pendengar Sri Nadi telah hadir salah satu narasumber kita, yaitu Bli Komang Budiasa ya. Ia memiliki sebuah usaha yang sangat menggiurkan nih pendengar Sri Nadi. Kenapa menggiurkan? Ini nih bener-bener fashion cowoknya tuh keren-keren banget pendengar Sri Nadi. Penasaran kan kayak gimana nih ownernya? Langsung aja kita sapa dulu yuk. Selamat pagi Bli. Halo, selamat pagi Kak Sukma. Iya, terima kasih ya udah hadir nih di tengah ruang dengar kita. Ya, apa kabar nih Bli? Baik-baik. Semoga di pagi hari ini semua baik-baik saja. Di masa pandemi semua sehat selalu. Iya, astungkare ya. Meskipun sekarang situasinya masih begini-begini aja ya. Iya, Bli, sebelumnya nih boleh perkenalkan dulu namanya sekaligus usahanya juga nih biar bisa dikenal juga nih sama pendengar Sri Nadi FM yang lagi menyimak ya. Silakan. Ya. Selamat pagi pendengar Sri Nadi. Perkenalkan, nama saya Ikomang Budiasa yang biasa dipanggil Komang Budi. Asal saya dari Klungkung pinggiran sebenarnya, Klungkung Kajokangin. Di pelosoknya Klungkung yang bertepat di Desa Pikat Banjar Cempaka. Untuk usaha saya sebenarnya usaha kecil-kecilan sebenarnya yang saya nama itu Cempaka Udang Bali, yang dimana nama Cempaka saya ambil dari nama Banjar. Nama udang adalah spesifik yang saya jual, dan nama Bali adalah nama daerah yang khusus Pulau Dewata adalah Bali ya. Untuk toko kami berada di Klungkung 1, bertepatan di Banjar Cempaka juga. Untuk toko yang kedua kami ada di Jalan Kemuda nomor 3 Denpasar Utara ya. Begitu sih untuk perkenalan saya. Oke, terima kasih Bli. Gimana nih pendengar Sri Nadi, udah mulai terpukau kan sama Blinya tuh. Salah satu nih yang udah ikutan juga di WhatsApp ya. Wah, ada Cogan nih di segmen Eka. Iya dong, selain ganteng nih, ternyata muda-muda begini punya usaha loh pendengar Sri Nadi. Dan cukup menarik ya untuk kita bahas sebentar lagi. Oke, cukup ya perkenalannya nih. Bentar lagi kita bakal tanya-tanya juga gimana sih usaha dari Bli Komang Budiasa ya. Dan juga bakal penasaran juga nih, kira-kira ada produk apa aja sih yang dijual belikan ya. Terutama nih buat kaum cowok-cowok harus disimak bener-bener nih biar tampilnya makin keren, makin kece. Dan pokoknya fashionnya nih biar lebih baru lagi dong ya. Oke Bli, thank you banget ya. Bentar lagi nih kita lanjut lagi ya. Dan pendengar Sri Nadi tetap stay tune di program acara Beranda dalam segmen Eka, masih bareng saya Sukma Junana Sri Nadi Siar. Dan juga nih narasumber kita ada Bli Komang Budiasa ya. Dan kita lanjut dulu dengan satu lagu yang siap udah di playlist ya, yaitu Rumit. Pas banget nih dengan situasi kita saat ini ya Bli. Situasinya pandemi ya, PPKM, walaupun PPKM ya semoga cepat berlalu ya. Dan langsung semoga aja deh. badai cepat berlalu.
Oke, iya benar banget sih karena situasi seperti sekarang memang cukup membingungkan dan juga cukup meresahkan ya pendengar Serinadi. Oke, langsung aja kita dengerin satu lagu dari miliknya Langit Sore, Rumit. Stay tune. FM Serinadi. Eka, Ekonomi Kerakyatan. Bersama Sri Nadi FM, bangkitkan ekonomi kerakyatan. Segala macam informasi dan berita tentang ekonomi kerakyatan terangkum rapi hanya di sini. Eka, Ekonomi Kerakyatan. 99,7 FM. Masih dari Geraha Siar, Jalan Ngurah Rai, Semarapura, Kelungkung, Bali. Pendengar Serinadi, masih bareng saya Sukma Junana Serinadi Siar ya. Dan kali ini udah disegerin juga bareng owner ganteng nih di sebelah saya ya, sampai bikin grogi loh. Waduh, udah siap nggak Bli? Mau dikasih pertanyaan? Sudah. Udah sarapan kan pagi ini? Udah. Oke, iya pendengar Serinadi ini pas banget ya buat cowok-cowok nih kalau ngurusin penampilan biasanya paling simpel banget ya Bli ya. Iya. Kadang dengan kalau kita busana adat Bali ya itu paling simpel banget tuh, cowok yang paling simpel milih-milih pakaian. Tapi kalau cewek justru ribet ya. Tapi nih pendengar Serinadi bicara tentang fashion untuk kaum cowok-cowok nih, saking simpelnya nih, mendingan langsung deh dengerin siaran kita hari ini pendengar Serinadi. Kenapa? Karena Sukma mau ngenalin sebuah usaha yang juga menginspirasi nih untuk pendengar Serinadi, yang mana ini datangnya dari pengusaha muda yaitu Bli Komang Budiasa. Kalau boleh tahu umurnya sekarang berapa Bri? Umur saya 26 tahun. Iya 26 tahun ya. Udah nikah? Belum. Oh kan, bener kan pendengar Serinadi, ini masih muda loh. Ya maaf kita sedikit melenceng ya. Oke, biar makin fresh lagi nih pendengar Serinadi, kali ini Sukma mau tanya juga sama Blinya ya. Masih muda loh. Iya, selain masih muda, merintis usaha di tengah pandemi seperti sekarang ini lagi. Waduh, benar-benar perjuangan banget ya. Sebelumnya nih Bli, gimana sih awal mula cerita Bli memulai merintis bisnis atau usaha sekarang ini ya? Seperti yang udah kita kenalin tadi tuh, Cempaka Udang Bali. Dengan sederhananya ya, nama tersebut diambil dari nama Banjar ya. Iya, nama Banjar, dan juga karena kita tinggal di Bali, ya udah ditambahin Bali di belakangnya ya. Bener simpel banget ya pendengar Serinadi, tapi sesimpel-simpel nama usaha ternyata prosesnya tuh panjang loh. Nah penasaran kan ceritanya seperti apa? Ya udah silakan Bli, kita jelaskan dulu. Halo pendengar Serinadi FM. Jadi untuk proses usaha saya, kalau dibilang ribet sih ribet gitu. Bali itu kenah-kenahang sebet aja yang tuturang gentan. Dari ya sedih sebet yang tuturang gitu. Iya. Awal saya merintis, saya sebenarnya basicnya bukan pengusaha dulunya. Basicnya adalah dulu saya jurusan akuntansi. Setelah jurusan akuntansi, saya dulu 2013 tamat itu pekerja proyek. Saya dapat kerja di Dalung waktu itu. Kalau Dalung menuju kapal ya di sana dah saya bekerja dulu. Jadi prosesnya itu benar-benar panjang banget ya. Setelah itu saya merintis, sebenarnya dulunya bukan Cempaka Udang Bali. Saya turun di dunia farmasi. Bekerja di salah satu distributor alat kontrasepsi dulu. Setelah itu sambil merintis usaha distro. Distro. Jadi sebelumnya itu bukan Cempaka Udang Bali, distro yang namanya Place Health dulu. Jadi awal usahanya dengan nama yang berbeda ya, nama Place Health dulu. Setelah Place Health, saya lihat peluang pasarnya kecil sekali di distro karena orang-orang berlomba-lomba buat baju kaos gitu loh. Iya. Persaingannya ketat, seninya sedikit. Karena orang bisa beli kain, bawa ke tukang jahit, bawa tukang sablon jadi baju. Nggak ada unsur seninya gitu loh. Ya seninya mungkin di bagian desain, karena basic saya bukan di desain. Akhirnya beralihlah saya menjadi reseller salah satu toko udang yang berada di Kelungkung.
Iya, jadi berawal dari reseller Iya, ya. berawal. Modal awal saya adalah Rp30.000. Mm-mm. Kalau orang nggak percaya itu sing mungkin lah Rp30.000 menjadi usaha sampai sekarang gitu loh. Iya. Rp30.000 itu modal saya berjualan udang putih Mm-mm. awal mula. Jadi sistem saya itu ambil barang, Ya. dapat untung, untungnya jadi modal. Jadi itu cuma rolling dari Rotasi modal. keluar dari kemiskinan adalah gitu. Heeh. Jangan mengambil keuntungan dari apa yang kita proses. Mm-mm. Ambil barang, Iya. ambil 30.000, jual 35, jadi modal kita jadi nambah 35.000. Gitu awal saya. Terus berjalan waktu dari 2015 April kalau nggak salah itu 2015 April sampai saya supply toko. Jadi setelah itu berpikir saya, kok saya terus ngambil di orang? Mm-mm. Dan setelah itu mulai berpikir membuat udang dengan sendiri. Iya, jadi ini handmade ya, Ya, olahan handmade, sendiri. olahan sendiri. Mm-mm. Mulai beli kain 1 meter 2 meter, Heeh. udah modalnya udah mulai bertambah. Nah, itu modalnya dari mana, Bli? Modal kan dari 35.000, Iya. 30.000 jadi Berarti 35. dari usaha sebelumnya. Dari 35. Nggak, usaha distro udah di stop, Mm-mm. udah rugi total. Iya, Udah rugi total, itu baju nggak laku, aduh. Udah pusing ya. Udah pusing, udah Mm-mm. pusing. Jadilah menjadi reseller. Mm-mm. Setelah reseller ini berkembang Iya. dari 30 jadi 50 dapat untungnya, Mm-mm. punya modal sedikit. Iya. Di sana saya mulai beli kain jahit di orang. Jadi Jahit segitiga di orang, buat bentuknya sendiri di rumah. jadi coba-coba dulu ya. Dicoba-coba dulu, tapi masih ngambil di sana. Iya. Tapi mulai belajar membuat sendiri. Dan akhirnya setelah saya bisa membuat sendiri, pertama saya dapat orderan 7. Iya. 7 pieces orang dari Karangasem kalau nggak salah. Itu pertama kali saya dapat orderan. Dan saya kerjakan itu lama sekali, kasihan orangnya nunggu. Prosesnya berapa lama itu, Bli? Kalau sebenarnya kalau sekarang cepat karena sudah terbiasa, itu loh baru mungkin karena grogi, karena tegang, Karena pengalaman pertama ya. pengalaman pertama sampai ditungguin di rumah itu karena belum punya store, belum punya, sampai di rumah ditungguin, akhirnya jadi dari jam 3 sore sampai jam 7 malam baru selesai itu 7 udang. Itu perjuangan banget ya, Bli. Perjuangannya, wih. Udah itu setelah itu mulai berkembang ya, seiring berjalannya waktu. Ya, kalau biasanya kurangi tidur lah untuk sukses itu. Kerja terus. Kalau saya begitu. Kalau dulu karena masih sendiri, mungkin karena masih sendiri belum punya siapa-siapa untuk diajak jualan, belum punya siapa-siapa. Belum ada karyawan belum ya. ada. Kalau dibilang teman sih, kalau saya karyawan tuh teman yang tak rekrut untuk menjadi apa namanya? Ya, untuk menjalankan sebuah usaha lah. Berarti karyawan itu udah kayak kita anggap kayak teman sendiri ya. gitu. Kalau saya di usaha saya ini nggak ada yang bos gitu loh. Nggak ada bos, nggak ada atasan, ya, nggak ada nggak ada bawahan. atasan, nggak ada Kita sama gitu, kita sama-sama rata. kerja. Kita sama-sama kerja. Jadi dari itulah, mulai dari itu ajak kakak mulai rekrut, udah mulai orderan, udah mulai ada masuk. Setelah udah masuk ada, udah lumayan lah dari toko-toko itu membuat udang, karena pas di tahun 2016 itu orang bikin udang itu masih minim. Masih minim. Saya sampai orderan satu toko 350 sampai jam 2 pagi, bangun jam 6 pagi lagi untuk kerja. Udah perjuangan 3 jam 4 jam itu udah berarti sekali untuk tidur. Iya. Kayak jadi, gitu dulu. prosesnya udah lumayan rumit ya pendengar Serinadi, seperti yang udah dipaparkan barusan. Jadi itu ternyata bukan dari nama awal merintisnya ya. Jadi awalnya tuh memang dari sebuah distro. Ya, setelah itu beralih ya, Bli ya. Ya, beralih. Karena setelah dilihat-lihat kayaknya fashion Bali ini terutama di busana adat ya kayaknya cocok banget gitu. Setelah dipikir-pikir. Dan yang paling menarik lagi nih pendengar Serinadi, selain memulai dari
suatu hal yang kecil-kecilan dulu ya. Jadi berawal dari sebuah reseller. Nah, jadi pendengar Serinadi Sukma lurus ini, reseller itu kita itu berlangganan nih dengan seorang pemilik usaha. Jadi kita juga menjualkan beberapa produk dan kita sendiri yang menjualkan ya. Reseller itu kita jadi bisa ngambil di sebuah toko pemilik usaha ya, dan itu kita jual kembali. Nah, jadi itulah yang namanya reseller ya. Dan yang paling menarik nih pendengar Serinadi, tentunya masih banyak pertanyaan-pertanyaan lagi nih yang bakal Sukma tanyain sama Bli Komang Budiase nih. Gimana buat kaum cowok-cowok? Udah kepikiran belum mau cari produk apa? Oke, bentar lagi ya Sukma bakal tanyain. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune, masih bareng saya di sini di program Acara Beranda ya, dalam segmen Eka sampai tuntas hingga jam 11 siang. Eka, Ekonomi Kerakyatan. Bersama Serinadi FM, bangkitkan ekonomi kerakyatan. Segala macam informasi dan berita tentang ekonomi kerakyatan terangkum rapi hanya di sini. Eka, Ekonomi Kerakyatan. 99,7 FM. 99,7 Srinadia FM bersama Srinadia FM, bangkitkan ekonomi kerakyatan. Hai, balik lagi nih pendengar Srinadi, masih bareng saya Sukma Junana Srinadi Siar ya. Tadi udah tuh sempet ulik-ulik ya gimana usaha dari Bli Komang Budiase nih ya, selaku pemilik usaha Cempaka Udang Bali. Ya, tadi udah disebutin tuh gimana awal proses memulai usaha ya. Jadi awal pertama membuat usaha tuh dari hal yang simple-simple ya pendengar Srinadi, sama nih sesimpel nama pemilik usahanya ya. Oke, kali ini nih Sukma juga bakal tanyain beberapa hal ya sama Bli Komang Budiase ya. Ya biar singkat nih Blimang gitu aja ya. Oke, biar makin simpel aja ya. Jadi dipanggilnya Bli Komang aja ya. Oke, Blimang nih mau tanya tentang kendalanya nih. Tadi kan banyak banget tuh kendala-kendalanya, mulai dari cari pelanggannya juga, mulai dari merintis usahanya. Ternyata dari sebelumnya tuh bikin usaha distro ternyata nggak membuahkan hasil ya Bli ya. Jadi lumayan panjang prosesnya. Tapi kalau tentang Cempaka Udang Bali ini kendalanya di mana? Kan dari awal merintis usaha tuh kan handmade ya. Jadi mulai dari beli kainnya juga, mulai dari proses membuatnya sampai ditungguin lagi. Waduh, setia banget pelanggannya ya. Oke, Bli, bisa diceritakan sedikit nggak kendalanya tuh di mana aja? Kalau Cempaka Udang Bali, untuk kendala, dari awal kendala itu adalah mencari pelanggan baru, sudah pasti. Berhubung ada sosial media, dari waktu itu kita memanfaatkan sosial media. Nah, dari sosial media itu berkembanglah Cempaka Udang Bali ya sampai saat ini, karena dari orang-orang itu senang bermain sosial media gitu loh. Senang bermain sosial media. Jadi dari sosial media itu kita menjelaskan Cempaka Udang Bali loh. Menjual produknya udang, baju, saput, sandal, kamen dan lain-lain gitu. Makanya teman-teman yang mau berjualan, mending kalau mau menambah pelanggan itu saya sarankan di online, push terus di online-nya, biar makin nambah pelanggan. Soalnya orang itu sekarang manja gitu loh. Manja, diam di rumah dapat barang gitu. Iya, tapi selain memudahkan ya, terkadang dengan cara media sosial seperti sekarang nih pendengar Srinadi, apa-apa tuh gampang diakses. Mau beli pakaian gitu ya misalnya, sekarang tinggal cari aja Google. Iya, langsung ketemu kan, ada pilihan tokonya nih, toko yang paling jauh mungkin atau toko yang paling dekat ya toko kan? yang bintang 5 ada, Iya. toko yang bintang 4-nya ada. Iya, jadi dari harga dan kualitas juga diperhitungkan tuh. Selain memudahkan, ternyata juga membuat kita sendiri jadi manja kan. Ya udah deh, pesan online aja. Terus juga gratis ongkir. Iya, jadi prosesnya seperti itu ya. Tapi kalau bicara tentang tokonya nih Bli, namanya kan Cempaka Udang Bali. Iya. Nah, ternyata nggak cuman udang aja pendengar Srinadi, banyak. Tadi udah disebutin tuh beberapa ya. Seperti tadi tuh ada saput juga ya kan ya Bli ya. Ada apa aja lagi tuh Bli? Kamen,
saput, Ya. baju, sendal, Heeh. kaman cewek ada. Oh, ada produk ceweknya juga. Ya. Oh, kirain cowok doang nih. Waduh, salfok nih semuanya nih ternyata. Kiranya cowok doang, ternyata cewek ada loh ya. Tapi untuk produk cewek itu belinya terpisah atau gimana? Gini, kalau kita cempaka udang Bali, kenapa udang gitu loh? Iya. Kok menjual saput, kok menjual baju gitu? Padahal namanya Padahal cempaka udang Bali Iya. gitu. Gini, kalau cempaka udang Bali, kenapa kita pakai udang? Kita ada plusnya, plus pengrajin udang seni Bali gitu. Makanya kita pakai udang karena lebih spesifik untuk di udang. Iya. Kalau misalnya baju dia langsung pakai, langsung bisa. Heeh. Kalau misalnya udang, dia bawa kain ke rumah tempat produksi, Iya. request keinginan seperti apa bentuknya, lingkar kepalanya berapa, itu bisa. Jadinya cempaka udang Bali menjual pakaian adat Bali pria plus pengrajin udang seni Bali. Jadi langsung ya, diolah langsung. Ya. Jadi kalau mau servis udangnya, waduh kayaknya udangnya udah nggak pas nih, langsung aja deh sama belinya ya. Bisa Ya. nanti tinggal diolah lagi Ya. ya, sesuai ukurannya. Kalau ya. kalau kasarannya itu bawa daging mentah, di sana digoreng langsung dibungkus. Iya. Jadi pas banget nih buat cowok-cowok nih yang merasa mungkin, waduh kayaknya nih fashionnya kurang diganti deh, kurang kece, atau mungkin tampilannya kurang menarik gitu Iya. sama cewek-cewek. Sekarang ya kan penampilan yang jadi utama, bener nggak Bli? Iya. Bener kan? Kalau orang ke puro itu bukan sembahyang biasanya, pakai gengken caranya panglah baju baru gitu. Iya, tapi kita tetap ya fokusnya emang untuk sembahyang. Tapi satu sisi emang ada sih Penampilan, beberapa ya. penampilan ya yang menjadi fokus Prioritas kayak dia pakai sembahyang cuma prioritasnya di fashion. Iya, terkadang gitu sih. Tapi tetap ya kita mengutamakan spiritual juga, mengutamakan sembahyang juga. Tapi memang sih mau nggak cuman acara persembahyangan, termasuk nih acara pernikahan, ya kan, kondangan. undangan, biar tampilannya makin kece Iya. ya kan, apalagi bawa pasangan. Iya, pasti itu pendengar Srinadi yang menjadi fokus utama. Wah, penampilannya kurang pas, kurang klop gitu. Ada nggak sih produk couple-annya? Nah, Ya, pasti. Kalau ini produk spesial biasanya, spesial orang punya pasangan. Kalau tadi spesial orang jomblo boleh. iya, Kalau jadi- ini kalau sekarang yang lagi booming adalah batik. Yang lagi booming kapelan batik itu yang dimana murah, Iya. meriah, tapi kelihatannya ya sedikit mewah lah gitulah. elegan. Ya elegan. Kalau varian ceweknya kita hanya di common dengan varian kapelan, kapelan sama cowok. Jadi Iya. orang-orang yang punya pasangan, karena sebenarnya dulu saya tidak menyediakan kapelan, sediaan cewek, karena banyak permintaan orang, kok nggak kapelan. Nah, Kayaknya ada yang kurang. ya. kayaknya ada yang kurang. Pada saat kemarin juga sendal baru ya belum ada setahun kayaknya. Kok nggak ada sendal, ya menyediakan sendal lah. Makanya sekarang untuk special edition kapelan paling banyak emang diminati kapelan batik saat ini. Kapelan batik di mana harganya murah. Harganya murah, terjangkau untuk semua kalangan. Ya kelihatannya mewah lah. Iya, biar cewek-ceweknya juga kebagian tuh Ya. sama produknya. Jadi nggak cuma cowoknya aja tampil kece, ceweknya juga bisa. Yang penting produknya kapelan ya, Ya. Beli ya. Iya, yang penting ada pasangannya. Ya, di samping kapelannya, ya setidaknya romantis untuk bersama pasangan lah. Ya kan, jadi kalau menghadiri acara undangan ya kan, seperti kemarin-kemarin lagi musim-musim orang nikah nih, Nikah, Beli ya. Ya jadi pas banget tuh momen-momennya untuk produk-produknya ya, Beli ya. Iya, jadi pas banget nih. Ternyata nggak cuman produk cowok aja loh. Sampai Kak Sukma tuh sampai terheran-heran juga. Padahal namanya cempaka udang Bali. Produknya tuh sekilas emang ada saput, ada udang, ada sendal, ada kamen juga ya, Beli ya. Ya, kamen Iya. juga. Jadi kepikirannya ya udah kayaknya cowok doang nih yang punya bagian gitu. Ternyata kan cewek-ceweknya juga ada. Anak cewek di anak tirikan ini gitu.
Ternyata kebagian juga untuk produk-produk ceweknya ya. Oke, Bli mau tanya juga nih dari perintisan usaha. Pasti dong ada prosesnya mulai dari ngurus surat-suratnya dulu, mulai perizinannya dulu. Itu kayak gimana awal-awalnya untuk proses perizinan tokonya? Ya, untuk perizinan kita sebenarnya kalau mau berjalan itu sangat mudah izinnya. Cuma kita ya orang itu kadang mager gitu loh. Iya. Nggak mau gerak, kadang-kadang takut ini, takut itu. Kalau izinnya itu pertama saya izinnya itu UMK namanya. UMK. Surat izin usaha izin usaha mikro kecil. Izin usaha mikro kecil IUMK. Izin usaha mikro kecil. Jadi itu didapatkan dulu itu di kantor camat. Jadi prosesnya ke sana dulu. Kalau dulu itu di kantornya, tapi kalau sekarang di dinas perizinan itu nggak sampai 10 menit sebenarnya sudah jadi sekarang. Karena saya baru kemarin membuat izin karena sekarang udah pakai barcode, udah dikeluarkan dari kementerian. Itu di dinas perizinan itu cuma kita bawa yang penting lengkap suratnya ya, 10 menit itu ya. Email aktif, fotokopi NPWP, fotokopi KTP, kita serahkan di sana, nggak sampai 10 menit udah keluar NIB namanya. Sekarang udah beralih NIB, nomor induk berusaha. Di sana ada nomornya, ada barcode-nya sekarang. Ya berarti dari perintisan usaha berarti awalnya itu dari tahun berapa, Bli? 2015. 2015, lama 2015 juga. Itu April baru jadi reseller. Iya. Udah itu tokonya yang di Denpasar itu baru buka 2,5 tahun yang lalu. 2,5 tahun. 2000 berapa itu ya? 2018 ya? 19 Iya. sama 18. Iya, jadi lumayan ya Bli ya. Untuk proses perizinannya juga lumayan, dan juga untuk proses dari membuat tokonya juga ya, itu lumayan lama ya Bli ya. Itu banyak perhitungan itu. Banyak perhitungan untuk untuk membuat tokonya yang di Denpasar. 2,5 tahun yang lalu itu pada bulan Mei kalau nggak salah, Mei 2018 itu. Kalau sampai sekarang nih Bli mau tanya untuk pemasaran produknya, tadi kan yang Sukma dengar tuh dari pelanggan pertama tuh dari Karangasem. Kalau sekarang nih udah kemana aja? Gini, kalau dari dulu, kalau saya gini ngomongnya biasanya, saya merintis usaha dari reseller dan sekarang saya menjadi punya usaha itu mensuplai reseller gitu. Ya, makanya di mana sekarang saya bersyukur berada di titik ini, sudah bisa membantu orang lain lah. Membantu orang lain untuk bisa berjualan, untuk bisa menghidupi keluarganya. Ya, untuk menambah uang. Kalau cewek itu jualan biasanya, kalau saya kebanyakan cewek resellernya, biasanya dia ya biar ada uang tambahan untuk beli make up gitu biasanya. Iya, bisa juga sih, masuk akal. Ya, makanya reseller saya dari dulu menjadi reseller, sekarang bisa mensuplai reseller itu ada 140-an lah reseller saya yang mencakup area Lombok, Sulawesi, Lampung. Tapi emang prioritas Bali paling banyak. Cuma di beberapa tempat di wilayah luar Bali itu ada Lombok, ada 2 kalau nggak salah, lupa saya. Itu ada Sulawesi beberapa, Lampung juga ada, Sumatera ada. Ya, kalau sampai luar dulu sampai Korea, cuma nggak reseller itu. Kalau Korea, Jepang juga pernah saya ngirim, soalnya dia mungkin orang Hindu di sana atau mungkin orang yang pengen berpakaian adat Bali, saya kurang paham. Tapi dia bisa bahasa Indonesia gitu. Saya ngirimnya lewat paket lupa saya waktu itu. Cuma saya pernah sekali ke Korea, sekali ke Jepang ngirimnya. Jadi udah ada sampai keluar Bali, keluar Indonesia ya, lumayan ya. Ya, pendengar Serinadi itu banyak banget ternyata ya. Dan sebentar nih,
Sukma mau tanya-tanya soal harga. Nanti kita hitung-hitungan ya pendengar Serinadi. Oke, kalau sekarang nih kita cukup dulu di sini ya. Karena nih Sukma mau kasih satu lagu juga biar makin semangat nih untuk pendengar Serinadi. Simak terus di program acara Beranda. Tentunya masih di sini bareng saya Sukma Junana Serinadi Siar dan juga narasumber kami ya. Itu ada Bli Komang Budiasa selaku pemilik usaha Cempaka Udang Bali ya. Eka, Ekonomi Kerakyatan. Bersama Serinadi FM, bangkitkan ekonomi kerakyatan. Segala macam informasi dan berita tentang ekonomi kerakyatan terangkum rapi hanya di sini. Eka, Ekonomi Kerakyatan. 99,7 FM. Masih dari Geraha Siar, Jalan Ngurah Rai, Semarapura, Klungkung, Bali. Tentunya masih bareng saya Sukma Junana Serinadi Siar ya di sini dengan narasumber kita juga yang masih stay tune ya, masih menemani sampai jam 11 siang pendengar Serinadi. Udah beberapa hal sih yang tadi Sukma bahas ya di segmen kita kali ini. Tadi udah sempat ngulik-ngulik mulai dari nama usaha, mulai dari prosesnya juga, dan juga produk-produknya apa aja, dan dari sekian hal yang kita sudah ulik-ulik tadi ya pendengar Serinadi, tentu dong sekarang yang menjadi titik fokusnya nih terutama buat pendengar Serinadi yang udah sempet cek-recek ya, tadi ada produk-produk apa aja yang ditawarkan sama Bli Komang. Nah kali ini nih Sukma mau tanya soal kisaran harga. Nah kali ini nih siap-siap ngitung ya untuk pendengar Serinadi di rumah atau mungkin yang lagi stay tune ya dimanapun berada deh, yang lagi dengerin radio Serinadi FM dan juga di layanan streaming kami di www.serinadifm.com. Tapi sebelumnya nih Sukma mau kasih tahu dulu Bli, pendengar kita ini banyak banget. Itu ada gak cuma di Klungkung aja, ada dari luar Bali juga. Itu tadi ada salah satu fansnya dari Semarang yang lagi stay tune juga dengerin, dan juga sekaligus ngasih approve juga sama Blinya. Wah keren banget nih, buka usaha masih di usia yang masih muda gitu. Sampai ada juga nih fansnya nih yang juga nanyain soal akun medsosnya. Tadi udah ya, udah disertakan juga. Oke, mungkin nanti bakal dibahas lagi sama Blinya untuk akun medsos ya sebentar lagi. Dan juga nih yang lagi mendengarkan saya nih di layanan streaming, tadi ada Kirana di Semarang. Thank you banget tadi udah ngasih approve juga soal lagu yang udah diputerin ya. Dan lanjut lagi Sukma mau sapa-sapa dulu deh sebentar ya Bli ya. Oke, Sukma mau sapa sedikit juga nih buat pendengar Serinadi yang lagi stay tune. Ada di seputaran Budaga Klungkung nih, ada Wayan Puspasari yang lagi menyimak, ada Widyada juga yang lagi stay tune. Di belakangnya ada Dex Apong dari Klungkung Tegak ya. Dari Kintamani juga ada nih, di Manikliu ada Madis Dayasa juga yang telah menyapa saya. Dari Karangasem ada Wayan Sugiani juga yang lagi dengerin, thank you. And next ada Bunda Ayu juga nih yang ngasih stiker. Terima kasih ya untuk atensinya, dan juga tadi udah cek-recek di siaran langsung. Ada yang ikutan komen juga dari Kubu Bangli, selalu hadir nih. Thank you buat salon Kubu Bangli. Ada juga Init Gemini dari Renon, monitor juga nih. Wah, ada dari Antiga Bengkel di Karangasem, Warsakolik nih yang lagi stay tune. Monitor juga Wayan Sugiani dari Karangasem Manggis. Waduh, rame nih pasukan Karangasem ya. Dari Tabanan, dari kawasan Marga ada juga Pandeyana yang lagi menyimak, dan juga Made Rasmini dari Sempidi Kuanji ikutan mendengarkan ya. Dan Juragan Emas Batang juga ikutan hadir. Wah, siapa tahu nih mau diajak kerja sama kali ya. Thank you nih buat Abdul Qadir Jelani ya dari Mertasanti ikutan hadir. Di Denpasar ada Putu Zulia Aryani juga yang udah menyapa saya di seputaran Denpasar. Dari Sidemen ada Komang Asmiani, dan juga selamat pagi buat Nyomang Kasih ya yang mau kenalan juga sama Blinya dari Selat Duda Karangasem. Oke, salam kenal katanya Bli. Thank you banget nih untuk atensinya pendengar Serinadi. Dan sekarang waktunya nih kembali Sukma mau tanya-tanya, karena sekarang kita udah berada di segmen akhir ya. Waduh, sedih banget. Cepet banget waktunya ya. Oke Bli, mau tanya nih soal kisaran harga. Tadi kan udah macem-macem tuh produk yang ditawarkan, mulai dari yang pasti nih yang jadi produk utama ya, yang jadi icon banget di sini tuh udang. Nah, kalau soal udang nih berapa sih harganya Bli? Kalau udang itu kisaran harganya paling rendah itu kita jual di angkara kisaran harga 25.000. Paling murah itu.
Itu berbentuk kain polos, kain Iya. putih. Kalau misalnya paling mahal itu kita jual di kisaran harga 120.000. Itu udah kualitas benangnya pakai benang songket. Kita benang songket asli, kita dibordir. Iya. Itu sekalian langsung diproses dibuat. Udah langsung dibuat. langsung pakai. Oke. Kalau Jadi tinggal mau pakai aja. kalau mau request sesuai ukuran lingkar kepala itu bisa. Iya. Kita tinggal bawa lingkar ukuran kepala, tunggu 5 menit udah selesai. Kalau di tempat produksi, kalau di toko itu ya nunggu sekarang bawa paling besok udah selesai. Itu kalau udangnya ya. Itu kalau yang polos ya beli ya. Kalau motif-motif lain dari kisaran harga tuh dari rendah ke tinggi kira-kira berapa? Kalau rendah ke tinggi, kalau misalnya paling banyak laku itu di angka 70.000. Iya. 60, 70 itu yang paling banyak laku. Kalau yang spesial itu ya di angka di atas 100.000, di angka spesial. Ya harga yang orang-orang itu yang menginginkan fashionnya itu lebih mewah, lebih wah, itu pakainya pakai benang songket. Iya. Nah kalau produk yang lain gimana beli? Kalau produknya yang lain itu baju di angka kisaran harga 100.000-an. Baju kalau sendal itu di 100.000. Kalau kamen di angka 50. Angka 50. Nah, kamen. kalau yang paket spesialnya nih, spesial ya karena paket. Nah, yang dimaksud paket nih Sukma tanyain untuk kapelannya. Ya, kalau kapelannya itu kalau batik kita harganya di 150. Udah dapat kamen, saput, selendang dan udeng. Banyak banget ya. Tinggal pakai aja. Kita langsung 150.000 itu udah spesial. Harga spesial 150, pakai kamen yang cewek, pakai kamen dan selendangnya, yang cowok itu pakai saput dan udeng. Jadi di mewah, romantis, murah lagi. Wah, pas banget. Lumayan nih buat yang punya pasangan bisa deh sekalian kumpul-kumpulin, uangnya digabung. Iya, sekalian nih beli mau tanya juga soal dari awal mula usaha. Nah, tadi kan Sukma juga sempat tanya soal merintis usaha, pasti dong punya quote-quote penyemangatnya dong. Kalau tadi sih di postingan udah ada itu, tak ada pelaut tangguh yang lahir dari ombak yang tenang ya. Habiskan masa gagalmu di usia muda. Waduh, harus banyak gagal gitu ya Bli? Apa gimana? Persepsinya gimana sebenarnya? Gini itu, habiskan masa gagalmu di usia muda. Karena mencoba dulu gagal itu biasa sebenarnya. Kalau nggak mencoba, gini orang itu kadang-kadang banyak yang ditakutin gitu loh. Mau ngambil ini, takut gini, takut gini. Coba dulu. Kita kalau nggak mau start, nggak akan finish. Iya. Ya, kalau nggak start gitu, makanya start dulu. Entah gagal, entah sukses itu, entah apapun itu hasilnya, kita sudah mengalami proses yang kita alami, karena pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Asalah sukses itu nanti belakangan. Yang penting usaha kita jalan. Kalau saya dulu gitu, saya nggak kepikiran ada di titik ini, karena saya menjalani usaha itu ikhlas tulus gitu loh, jalan-jalan aja mengalir gitu. Yang penting kita bisa membantu orang lain untuk menjadi reseller, kita supply dia juga dapat keuntungan dari kita, dia juga mengambil keuntungan dari kita gitu. Iya. Nah, kalau bicara tentang soal untung-untung nih, kalau soal reseller tadi ya, kayaknya nih ada hal yang menarik nih. Kira-kira Bli punya lowongan reseller mungkin? Gini, untuk pendengar Srinadi FM, siapapun dan dimanapun yang mendengar ini, kalau ingin join reseller untuk di Cempaka Udang Bali untuk masa pandemi ini, saya free untuk syaratnya. Nggak ada syarat sama sekali, karena di era masa ini itu PPKM apalagi pandemi, saya kasihan gitu loh, kasihan sama orang-orang gitu. Banyak orang yang berjualan ini itu. Kalau dulu saya syaratnya untuk minimal pembelian, untuk mendapatkan harga khusus, yang pastinya di bawah harga jual, yang pastinya sekian persen di bawah harga jual. Makanya ya kalau misalnya
pendengar Srinadi ingin berjualan online, Mm-mm. bisa DM di Instagram, Mm-mm. bisa Messenger juga di Facebook. Ingin aja, Min saya mau jualan online gitu, nanti bilang aja ini nomor WhatsApp-nya, nanti dimasukin grup di WhatsApp. Oke, untuk Free. kontak personnya jadi bisa deh sekalian promosi Bli. Ya, untuk kontak personnya itu kita ada 2 admin. Admin 1 di 085 739 982 532. Untuk admin 2-nya itu ada 083 114 300 306. Iya, kalau itu nomor mungkin WhatsApp-nya. fanspage-nya atau akun Facebooknya atau Instagram boleh juga. Kalau Bli. akun Facebooknya itu namanya Cempaka Udang Bali. Untuk fanspage-nya itu halaman Cempaka Udang Bali. Untuk Instagramnya itu Cempaka Udang Bali. Iya. Nanti langsung aja di follow di Messenger. Min saya mau ikut jualan kalau ingin, dalam garis bawah ingin jualan online. Iya. Nanti kita bantu, kita cukup modal kuota saja dan duduk di rumah, kita kasih foto jualan online, nanti toko yang proses. Kalau mau dropship juga kita bisa, kita melalui dropship, tinggal duduk di rumah, dapat keuntungan. Ya, sekalian membantu orang-orang menambah Peluang usaha, ya, peluang usaha. Mungkin dari ini saya menciptakan entrepreneur baru gitulah. Lumayan ya pendengar Srinadi. Jadi selain menginspirasi nih Belinya nih tadi udah menawarkan juga. Siapa tahu mungkin pendengar Srinadi di rumah yang tidak memiliki kegiatan ya untuk saat ini bisa juga gabungan sama Belinya sekalian tuh belajar gimana merintis usaha ya. Karena tadi udah dijelasin juga berawal dari reseller. Nah, itu yang menarik banget nih. Siapa tahu nanti bisa dibagi ilmunya ya, Bli ya. Oke, pendengar Srinadi, nggak kerasa nih kita sudah berada di penghujung aja. Itu artinya kebersamaan kita harus usai sampai di sini, Bli. Waduh, terima kasih banyak nih untuk waktunya dan juga informasinya, bener-bener udah cukup banyak banget tadi dibahas ya, mulai dari awal usaha sampai prosesnya dan juga nyari pelanggannya. Belum lagi nih seperti sekarang kan situasi pandemi emang agak susah ya Bli ya. Dan semoga dari paparan yang kita sudah sampaikan barusan pendengar Srinadi dan juga informasi yang saya bagikan semoga bermanfaat juga untuk Anda. Dan terima kasih untuk partisipasi Anda yang telah menyimak siaran kita hari ini di program Acara Beranda segmen EKA Ekonomi Kerakyatan. Dan pastikan Anda akan berjumpa lagi ya bareng saya di hari Minggu setiap jam 9 pagi sampai jam 11 siang, yaitu di program Acara Beranda kita selalu mengulik-ulik kehidupan pelaku bisnis usaha, baik itu UMKM, ekonomi kreatif ya. Jadi itu selalu ada setiap hari Minggu, tepatnya pada pukul jam 10 sampai jam 11 siang. Dan terima kasih untuk Anda pendengar Srinadi. Dan karena sekarang waktunya sudah menuju jam 11 siang ya. Oke, langsung aja nih dari Geraha Siar, Jalan Ngurah Rai, Semarapura, Kelungkung, Bali. Saya Sukma Junana Srinadi Siar dan juga narasumber kami yaitu Beli Komang Budiaso. Iya, pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Tetap berpikir positif bersama Radio Srinadi FM, bangkitkan ekonomi kerakyatan. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Kasih.